Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 3 Tanjung Redap, Kabupaten Berau, tahun pelajaran 2020-2021. Adapun visi dan misi SMP Negeri 3 Tanjung Redap. SMP Negeri 3 Tanjung Redap memiliki visi unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik berdasarkan IPTEK dan IMTAK serta berwawasan lingkungan, dan beberapa misi pencapaian visi tersebut. Kegiatan pembelajaran jarak jauh berpedoman pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Kemudian kedua, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. 3. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.3/1034 Kabupaten Pemberdayaan SMP tentang kalender pendidikan tahun pelajaran 2020-2021. Dan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Pertama yang dilakukan sebelum memasuki awal tahun pembelajaran 2021 di masa pandemi, kami lakukan rapat persiapan pada tanggal 22 Juni 2020. Kegiatan ini dilaksanakan baik itu secara online maupun offline bagi kami panitia PPDB yang masih ada di sekolah. Penyampaian oleh kepala sekolah itu tentang sosialisasi pelaksanaan PPDB online kepada seluruh PTK SMP Negeri 3 Tanjung Redap, dan kedua tentang penyampaian Surat Edaran Sekjen Kemdikbud nomor 15 tahun 2020. Selanjutnya, oleh Wakil Kurikulum disampaikan tentang penyampaian prinsip teknik pelaksanaan PJJ berdasarkan Surat Edaran Sekjen Mendikbud nomor 15 tahun 2020 dengan memerhatikan Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Kedua, merencanakan dan menyepakati persiapan menghadapi PJJ baik administrasi maupun platform dalam kegiatan terkait kegiatan daring. Rapat sekolah dengan komite sekolah dilaksanakan pada hari Rabu 1 Juli 2020 pukul 9 hingga pukul 11. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala SMP Negeri 3 Tanjung Redap dan 4 wakil kepala sekolah, kemudian panitia inti PPDB, lalu ketua komite sekolah. Kegiatan ini yang membahas tentang pedoman pelaksanaan teknis PPDB online yang disampaikan oleh kepala sekolah, kemudian pelaksanaan PJJ terkait edaran Mendikbud dan kesiapan sekolah. Kemudian oleh Wakil Kurikulum disampaikan juga tentang kesiapan pendidik dalam menghadapi PJJ, lalu gambaran pelaksanaan PJJ oleh pendidik dan siswa. Selanjutnya, persiapan PJJ
kami tenaga pendidik melaksanakan workshop intern di dalam sekolah mengenai pengenalan LMS Google Classroom. Ya, kegiatan ini difasilitasi oleh Ibu Uripa, Sakinatul, dan Pak Datu Nazarudin. Kegiatan ini terlaksana dengan materi pengenalan LMS Google Classroom, membuat kelas sesuai jumlah kelas yang diampu, dan pengenalan fitur-fitur pada Google Classroom. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, tanggal 24 hingga 25 Juni. Lalu, kegiatan dilanjutkan dengan workshop penyusunan kurikulum darurat, persiapan program supervisi, dan pemantapan PJJ. Kegiatan dilaksanakan secara offline dengan menghadirkan Bapak Ibu guru, di mana pada saat ini situasi di Berau sudah lumayan dapat melakukan aktivitas. Dalam kegiatan ini, oleh kepala sekolah dilakukan pemantapan PJJ sesuai dengan surat edaran nomor 4 tahun 2020. Kemudian pendidik juga diberikan buku saku sebagai pedoman dalam bekerja atau PJJ sesuai dengan surat edaran dari dinas, meskipun kami masih menantikan masa itu. Kemudian tetap menjadikan pedoman surat edaran Kemdikbud dengan memastikan sistem pembelajaran terjangkau oleh semua peserta didik. Kemudian pelaksanaan pendidikan jarak jauh ini menentukan metode dan interaksi dalam penyampaian pembelajaran daring, luring, ataupun kombinasi dengan memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai sesuai target dengan tidak memaksakan capaian ketuntasan kurikulum. Kesiapan guru dalam menentukan media pembelajaran, peningkatan kapasitas guru dengan mengikuti pelatihan oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah dalam upaya mendukung keterampilan penyelenggaraan PJJ pada masa pandemi. Selain itu juga disampaikan langkah-langkah pembelajaran, contoh media yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran daring, dan diberikan kebebasan untuk merdeka belajar dalam berkreasi dan menerapkan PHBS, juga memerhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Kegiatan akan dilaksanakan awal tahun pelajaran, di antaranya guru dapat menyiapkan pembelajaran baik berupa video yang dibantu oleh tim IT tiap mapel yang telah ditunjuk oleh kepala sekolah. Kemudian penyampaian program supervisi pembelajaran di masa pandemi yang dilaksanakan sekitar minggu ketiga atau keempat bulan Juli. Dilanjutkan workshop kurikulum darurat yang sebelumnya disampaikan tentang laporan pendataan tentang kesediaan dan ketersediaan media daring dan kesediaan orang tua, baik itu wali peserta didik dalam mendampingi siswa dalam pelaksanaan PJJ, sehingga data tersebut dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui kondisi dan kesiapan siswa dalam melaksanakan PJJ, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PJJ. Lalu, menyampaikan jadwal atau SKPBM untuk tahun pelajaran 2020-2021, memastikan kalender pendidikan dan minggu efektif telah dicetak oleh tiap pendidik
untuk dijadikan acuan merinci program tahunan dan program semester, kemudian memberikan gambaran tentang kurikulum darurat untuk disepakati dan dilaksanakan. Selanjutnya mengajak pendidik yang mengampu mata pelajaran yang sama untuk mendiskusikan, menyepakati, menganalisis pemetaan KD, materi esensial, bentuk RPP daring yang digunakan serta kriteria ketuntasan minimal. Memberikan kesempatan untuk menyerahkan hasil administrasi pembelajaran dapat langsung kepada kepala sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terkait hal-hal yang masih perlu untuk dibahas. Misalnya di sini rencana in-house training pada LMS Google Classroom. Selanjutnya, kegiatan in-house training, pemanfaatan Google Classroom dan pembuatan soal dengan Google Formulir. Dalam hal ini kami mengundang fasilitator dari luar, Bapak Ari Husaini SPD, dan kegiatannya dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 13 sampai 14 Juni pukul 8 hingga 12 siang. Kegiatan ini diperoleh oleh peserta, yaitu dengan membuat folder pada Google Drive, mengupload materi dari Google Drive, membuat presensi siswa, dan berbagai jenis soal dengan menggunakan Google Formulir, kemudian mengelola hasil jawaban siswa dari Google Formulir, yang semuanya terintegrasi dengan Google Classroom. Selanjutnya, hari Rabu dan Kamis oleh kepala sekolah dilanjutkan dengan pemanfaatan WhatsApp sebagai media pembelajaran dan penggunaan Zoom Meeting sebagai media virtual untuk bertemu dengan siswa, lalu mengingatkan tentang administrasi supervisi akademik. Selanjutnya, memasuki awal tahun pelajaran, seperti yang sudah saya sampaikan, kami memberikan edaran data kesiapan belajar yang telah diisikan oleh siswa yang didampingi oleh orang tua siswa. Data ini kami berikan dan diisikan oleh kelas 7, 8, dan 9. Selain itu, pemberitahuan pelaksanaan PJJ atau belajar dari rumah kepada orang tua siswa dilakukan melalui Zoom Meeting oleh kepala sekolah pada hari Sabtu 11 Juli 2020, tepat setelah pengumuman penerimaan siswa baru. Yang kedua, surat edaran kepala sekolah tentang pelaksanaan BDR dikirim melalui WhatsApp grup kelas 7, 8, dan 9. Dan kuesioner ini juga dikirim untuk kelas 7, 8, dan 9 untuk memastikan pengisian yang dilakukan oleh siswa dan orang tua tentang kesiapan pelaksanaan BDR. Lalu, pelaksanaan PJJ di SMP Negeri 3 Tanjung Redep. Dalam pelaksanaannya, setiap guru memiliki kelas pada Google Classroom, dan kami memanfaatkan LMS tersebut untuk berinteraksi dengan siswa secara daring. Kedua, guru mengajar melalui Google Meet ataupun Zoom Meeting dan aplikasi lain. 3. Media pembelajaran berupa video guru mengajar di kelas, atau rekaman PPT yang ada suara Bapak Ibu gurunya, kemudian mengirimkan e-modul melalui Google Classroom-nya, lalu ada video yang diunggah guru melalui YouTube channel guru sendiri
Artinya guru membuat video lalu diupload ke channel YouTube masing-masing dan lain-lainnya. Keempat, sebagian guru memanfaatkan waktu di sekolah untuk membuat media pembelajaran dengan didampingi oleh tim IT yang telah ditunjuk oleh kepala sekolah sesuai dengan SK-nya. Kegiatan supervisi di sekolah. Alhamdulillah, Ibu Hajah Maria SPD telah hadir di sekolah kami pada tanggal 22 Juli untuk menyampaikan gambaran kegiatan PJJ yang seharusnya dan petunjuk penyelenggaraan supervisi. Dan kami melaksanakan supervisi kelas oleh kepala sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli hingga 7 Agustus 2020 secara terjadwal dan memiliki instrumen akademik yang sudah lengkap, dan semua guru mengikuti kegiatan supervisi ini. Selanjutnya, memfasilitasi siswa yang memiliki hambatan saat pembelajaran daring. Nah, kegiatan ini tidak sering terjadi. Kenapa? Karena siswa hadir ke sekolah ini tidak selalu ada setiap harinya. Siswa hadir ke sekolah dengan syarat diantar dan dijemput oleh orang tua. Kehadiran siswa, saya katakan tidak setiap saat. Hanya ketika paket data mereka tiba-tiba habis, sementara pembelajaran akan dimulai, maka mereka harus ke sekolah karena sekolah menyediakan tempat untuk melaksanakan pembelajaran daring. Kedua, handphone misalnya dibawa oleh orang tua. Yang ketiga, atau laptop sedang dipakai saudaranya. Jadi hal-hal yang seperti ini sifatnya urgent, jadi tidak selalu terjadi. Jadi kadang-kadang saja. Kemudian, kami juga sudah melaksanakan penilaian tengah semester ganjil secara daring dan terjadwal sesuai dengan mata pelajaran biasanya. Jadi Senin sampai Jumat tanggal 21 hingga 25 September 2020. Jadwal dan tata tertib PTS semester ganjil ini kami kirim kepada siswa 1 minggu sebelum pelaksanaan, dan kegiatan PTS ini berjalan dengan lancar. Nah, berikut adalah beberapa foto perwakilan siswa yang melaksanakan pembelajaran dari rumah. Dan saya sampaikan juga kegiatan pembiasaan siswa tetap masih berlangsung, dan kami jadwalkan setiap pagi mulai pukul 7 hingga 7.30. Siswa melaksanakan pembelajaran pembiasaan, yakni dengan membaca Quran, sholat duha, membaca kitab suci, ataupun membaca buku selain buku pelajaran. Dengan prinsip, mari kita belajar dari pandemi COVID-19 dan bangkit dalam pemenuhan hak peserta didik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.